Pak Esra, Alkitab berkata bahwa kalau Tuhan mengampuni kita, Dia tidak akan mengingat lagi dosa kita. Dalam Yeremia 31 ayat 34. Apa artinya Tuhan tidak mengingat? Apakah artinya lupa? Kalau ya, bagaimana Tuhan yang Maha Tahu bisa lupa? Yeremia 31 ayat 34. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan. Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Tidak mengingat. Dalam pengertian kita ya, tidak mengingat itu artinya lupa. Kalau memang Tuhan tidak mengingat lalu dianggap sebagai lupa, bagaimana Tuhan yang Maha Tahu bisa lupa? Nah, di sini kita harus bisa memahami maknanya apa. Kalau dikatakan Tuhan tidak mengingat, Tuhan tidak mengingat itu bukan berarti dia lupa secara intelektual. Bahwa tahu-tahu ya seperti kita lupa dan tidak bisa ingat apa-apa lagi. Tidak. Maksudnya adalah bahwa dia tidak mengingat-ingat. Itu bisa saudara bandingkan dengan Yesaya 43:25. Akulah dia yang menghapus dosa dan pemberontakanmu oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Ya, jadi tidak mengingat itu sama dengan tidak mengingat-ingat. Itu bukan berarti lupa secara intelek, bukan. Tapi maksudnya adalah tentu saja dia, kalau dia Maha Tahu maka dia tahu seluruh dosa kita. Tapi maksudnya tidak mengingat-ingat adalah dia setelah dia mengampuni kita, dia tidak lagi mengungkit-ungkit lagi atau tidak lagi menjadikan itu menjadi persoalan, atau dia tidak lagi menjadikan itu menjadi sesuatu yang terus dipakai untuk menghakimi kita. Tidak. Tuhan sekali hapus dosa kita, dia betul-betul tidak mempersoalkannya lagi. Ya, tidak lagi menjadikan itu menjadi sesuatu yang kalau seperti manusia ya, kalau di manusia mengampuni besok-besok nanti dia ungkit lagi. Kalau Tuhan tidak seperti itu. Maka sekali kamu punya dosa banyak, sebanyak apapun, pada waktu kamu minta ampun pada dia dalam percaya kepada Kristus, dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Dosamu dihapus. Tuhan pun tidak akan mengungkit-ungkit lagi. Ya, tidak mempertimbangkan. Jadi itu juga sama dengan kita mestinya. Mengampuni sesama itu pun juga bukan berarti kita melupakan kesalahan orang, tapi maksudnya tidak mempersoalkan itu lagi. Secara intelektual kita masih bisa mengingat kesalahan orang kepada kita, tapi kita tidak mempersoalkan itu lagi. Ya, kalau disuruh saudara, bisakah saudara masih ingatkah bagaimana orang menipu saudara? Masih. Ya, apakah saudara masih ingat orang menyakiti saudara? Masih. Ya, ingat secara intelek tapi tidak lagi mempersoalkan. Biarpun pikiran ingat tapi hati tidak sakit lagi. Kan begitu, ya. Dulu saya pacaran sama cewek. Sementara pacaran sama cewek, tahu-tahu dia hamil. Ya. Dia hamil tapi bukan saya yang menghamili dia. Ya, orang lain menghamili dia. Saat itulah saya marah sekali. Dan saya marah, dalam keadaan marah saya ngomong dia, kalau kau mau hamil tuh bilang, ya. Kalau hanya sekedar menghamili saja saya rasa saya mampu, ya. Nah, betul-betul sakit hati. Tapi ya sudah, akhirnya sampai pada titik mengampuni. Sekarang ketemu dia, waktu ketemu dia ingat juga. Kalau lihat dia ingat kasusnya. Tapi tidak lagi ada sakit hati atau kebencian. Artinya secara intelek saya masih ingat hal itu, kasus itu. Tapi tidak lagi menjadikan kasus itu sebagai persoalan bagi saya. Itu namanya saya tidak mengingat-ingat atau saya melupakan kesalahan itu. Nah, demikian juga Tuhan. Tuhan mengampuni kita, dia pasti masih tetap ingat semua dosa-dosa kita. Dia ingat semua dosa setiap orang di dunia secara intelek. Tapi dia tidak lagi mempersoalkannya. Karena apa? Karena dosa itu sudah dibereskan dan dihapus dengan darah Kristus. Ya, jadi itu maksudnya seperti itu.